yang kita selenggarakan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat dan salam kita selalu diakui oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para donatur, kepada para guru yang menyempatkan waktunya untuk hadir ke musholah kita ini, dan seluruh donatur yang semuanya terus membantu terselenggaranya pengajian bulanan di musholah ini. Mudah-mudahan semuanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat ganda. Kedua, kami mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita dengarkan nasihat agama yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Shauki MZ, ada sedikit pengumuman bahwasanya insyaallah bulan depan, bulan Februari, insyaallah majelis kita akan ditutup sementara untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kami dari panitia niat pengen bikin tawakufan sekalian Isra Mi'raj. Niatnya pengen tawakufan sekalian Isra Mi'raj. Nah, kita bilangin dari sekarang, kami mohon bantuan juga nih dari jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon bantuannya untuk mengadakan acara Isra Mi'raj dan tawakufan di musola ini. Saya tanya, kira-kira mau nggak bantuin? Mau nggak, Bu? Alhamdulillah, kalau ibu-ibu udah nyaut aman dah. Soalnya di sini powernya ibu-ibu doang. Kalau ibu-ibu udah nyaut, saya aman dah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di atas semuanya sehat panjang umur. Saya doain nih ibu-ibu, mudah-mudahan umurnya sampai kiamat orang setengah hari. Kayak warung Madura. Ya, mungkin hanya itu maklumat dari saya. Masih ada waktu sebulan ya, kalau misalkan kalau bisa dikumpulin dah ya, uangnya dikumpulin dari sekarang. Mudah-mudahan kita kekumpul, nanti kita undang jamaah-jamaah dari luar untuk duduk bersama merayakan Isra Mi'raj di mushola kita ini. Untuk mempercepat waktu, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Shauki bin Kiai Haji Zainuddin MZ. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala rasulillahi khairil bashar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yawmihi khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yawmihi mithlu min amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yawmihi syarran min amsihi fahuwa mal'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para habaib, para asatiz dan ustazat,
Mobil khusus untuk Umi saya, Umi Ustazah Haja Juwalia, guru saya Habibana Al-Mahbub Al-Habib Najib bin Saif bin Ahmad Al-Attas, guru saya Mukarram Ustaz Syauqi, Ketua DKM abang saya Mukarram Bang Hendri. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama khususnya di karya tercinta kita ini. Amin ya rabbal. Yang saya hormati pembina Masjid Mushola Nur Rahman, abang saya Bang Hadi, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis pengajian bulanan Mushola Nur Rahman, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya saya nggak mau berdiri, Mak. Cuman kalau bicara adab, saya kurang adab berdiri di hadapan saya dan Surya Baginda Nabi. Jadi saya izin untuk duduk saja karena malu. Kalau saya berdiri sama aja ngajarin ikan berenang nantinya. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin, di pengajian bulanan sekaligus Rajaban malam hari ini, saya hanya ingin mengingatkan kita pada sebuah hadis baginda Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda, Ar-Rajabu syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul li ummati. Rajab itu bulannya Allah. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan, Allah memiliki 4 bulan istimewa di sisinya, yang dalam Al-Quran sendiri tersebut sebagai minha arba'atul hurum. 4 bulan istimewanya Allah ini, 3 berdampingan, 1 agak terpisah. Apa yang berdampingan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang agak terpisah apa? Rajab. Apa istimewanya bulan Rajab ini? Asyurul Hurum ini? Di bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Sya'ban ini istimewanya apa? Pahala dilipat gandakan oleh Allah, dosa pun ditambah. Nah, makanya saya mau pesan ya untuk jamaah mushola nih. Ya, boleh saya pesan ya? Kalau orang kaya masih ada yang senang berbuat dosa, ini apalin nih 4 bulan nih. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kalau ada orang kaya masih senang berbuat dosa, di 4 bulan ini cari dosanya yang kecil-kecilan aja. Jangan yang gede-gede Bang, ngeri. Ya contohnya mau gampang, keluar mushola nuker sendal. Ini mah contoh aja. Kalau ntar kejadian berarti omongan saya manjur juga berarti. Nah makanya ulama sepakat bulan Rajab ini adalah bulan kembali untuk mengembalikan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Pantas ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya, Imam, ya, apa sih yang menyebabkan doa kita mati sampai doa kita belum dijawab sama Allah? Beliau bilang apa? Araftumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Kita nih bang orang kaya kebangetan kenal sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah kadang-kadang gak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati. Jujur aja nih ya. Ini kita main tos-tosan aja nih ya. Lagian yang mau sama-sama orang kita juga. Turun-turun ngomong apa sih? Ayo. Ya. Banyak kita di karya ini Bang, baru ingat Allah tak kepala kita kejedot tembok. Betul. Oh, kita kalau udah kejedot tembok, tuh ya Allah, baru kita ingat Allah. Artinya apa? Berapa banyak dari kita yang hadir di mushola ini yang baru ingat Allah saat lagi punya masalah? Coba ya, kalau lagi punya masalah cakep banget orang kaya. Bener-bener nih. Nah zikir kagak berhenti-berhenti. Ya Allah. Kapan gue bisa ketemu ya? Pengajian, kapan
sama Habib, sama guru langsung dekat. Kenapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu kita lolos dari masalah, jalan ke musola lupa lagi kita. Makanya di bulan Rajab ini adalah bulan terbaik kita untuk mengembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam hidup kita. Ayo, jujur aja ya. Kita di karya nih bang, yang sholat aja nih, yang sholat itu ada 3 jenis. Ada sholatnya tahunan, ada sholatnya mingguan, ada sholatnya harian. Bener. Yang sholatnya tahunan, Idul Fitri, Idul Adha, ini aja yang diincar nih. Yang mingguan, Jumatan, jangan sampai lolos. Yang harian kadang-kadang bolong kita. Makanya kalau ingat omongan almarhum orang tua kami, beliau pernah ngajarin begini. Sama Allah, kita nih umat Islam disuruhnya banyak minta, bukan minta banyak. Sama Allah, kita nih seharusnya banyak minta, bukan minta banyak. Dan sholat di bang setahun sekali, kalau doa udah kayak petasan palu, panjang banget. Makanya sering saya sampaikan belakangan ini, kita nih, apalagi orang Betawi sekarang nih, kita nih bang lebih percaya angka matematika daripada angka Allah. Kita nih sekarang ini berumah kegedean. Tes. Ya. Kita ini belakangan ini bang lebih percaya angka matematika daripada angkanya Allah. Padahal dalam kehidupan kita ada 3 jenis angka yang selalu nemenin kita bang. Kagak boleh lepas 3 jenis. Pasti nemenin. Angka matematika, angka sosial, angkanya Allah. Betul? Dan 3 angka ini sifatnya bertolak belakang satu sama lain. Angka matematika sifatnya mutlak. Rumusnya banyak. Rumus dasar matematika 4. Minimal penambahan, pengurangan, pengalian, dan pembagian. Hasilnya mutlak. 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 kurang 1 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1, 1 bagi 1 sama dengan 1. Nggak ada 1 kurang 1 setengah. Kenapa setengah? Karena kenal. Matematika masih bodoh. Mau kenal mau kagak 1 kurang 1 0. Kenapa? Sifatnya mutlak. Tapi ketika bertemu dengan angka sosial ini angka aneh. Rumusnya abstrak, hasil akhirnya fluktuatif. Nih contoh angka sosial. Rumusnya abstrak. 1 orang takut ditambah 1 orang takut, maka hasilnya 2 orang. Nah salah, 2 orang setengah berani. Aneh gak tuh hasilnya? Kenapa setengah berani? Nah kan berdua. Kalau sendiri takut wajar. Kalau udah berdua, lu duluan dah kagak, lu dua lagi dah. Itu udah setengah berani tuh. Kalau ditambah lagi 1 orang takut, ditambah 1 orang takut, ditambah 1 orang takut, maka hasilnya 3 orang pemberani. Berubah. Kenapa? Lah udah 3. Lah kalau bertiga masih takut, cemen namanya. Tuh angka sosial tuh aneh. Padahal rumusnya nambah, tapi hasil akhirnya aneh. Malahan ada angka sosial ngajarin 1 ekor ayam ditambah 1 ekor musang, maka hasilnya 1 ekor musang. Kemana ayamnya? Musang. Tuh aneh tuh angka sosial. Nggak bakal sama hasilnya Pak. Apa angka sosial mengajarkan? Angka sosial mengajarkan kepada kita angka kehidupan. Kalau kita sadar kita masih setengah baik, jangan coba-coba kita berteman sama penjahat. Kenapa? Karena kita bakal jadi ikutan jahat.
Sampai baginda Nabi sendiri mengingatkan seseorang itu bisa dilihat dari agama kawannya. Diteruskan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam maqalahnya, carilah kawan yang bisa membuat kita benar, bukan yang cuma sebatas membenarkan perbuatan kita. Karena angka sosial, kita harus sadar sebagai zon politik kan makhluk sosial, kita ini memerlukan orang lain dalam kehidupan kita. Betul betul. Apa agung-agung? Tahu agung-agung ya? Mentang-mentang, mentang-mentang. Apa mentang-mentang saya ngomong pengajian bulanan ini terus saya merasa diri saya paling hebat daripada jamaah? Setan saya. Kenapa? Betapapun pintar saya bicara, 2 jam menggelegar berkobar, tapi yang dengerin kagak ada. Hebat gak? Paling kata Bang Andri itu aja gitu udah lama ngomong ini. Saya bisa ngomong hebat begini bukan karena orang alim, naudzubillah. Banyak orang yang jauh lebih alim daripada saya. Saya bisa ngomong hebat di Mushola Nur Rahman ini cuma karena ada yang dengerin. Bener-bener ini. Abang, bapak, ibu tuh bisa duduk tenang menghadap ke sini dari habis Isya sampai sekarang nih. Kenapa mau? Karena ada yang didengerin. Masing-masing kita saling membutuhkan satu sama lain. Coba pikirin dah. Bapak ibu duduk tenang madep kemari dari habis Isya sampai jam 11. Di depan kagak ada apa-apa. Itu lebih aneh. Semua sholat kesurupan. Apa kita pikir kita ini bisa hidup sendirian, Bang? Nabi Adam pertama kali diciptain di dalam surga sendirian bengong, Bang. Rasa kloset kagak bergula. Begitu diciptain Siti Hawa, tenang gitu. Ya. Itu angka sosial yang mengajarkan angka kehidupan. Carilah kawan yang bisa membuat kita benar, bukan yang cuma sebatas membenarkan perbuatan. Yang ketiga, angkanya Allah. Angka Allah ini angka ajaib, Pak. Rumusnya pun cuma 2 angka Allah, pengurangan dan penambahan. Tapi sayang kita orang Islam gak pernah percaya sama angkanya Allah. Sebab cuma pengurangan dan pembagian. Allah gak memberikan rumus penambahan, apalagi pengalian. Gak ada yang mau Allah kali-kali. Kali-kali aja didoain dikabulin, kagak dah, udah kagak bakal dah. Karena Allah gak suka dengan hati yang syak, hati yang ragu-ragu tuh Allah gak suka. Jadi ketika minta sama Allah, yakinlah kita pasti dikabulin. Cuma soal rentangnya itu tentatif maunya Allah. Ya kan kita kadang-kadang ada hajat yang pengen cepat, betul? Ya. Makanya kita nih Ahlus Sunnah wal Jamaah NU lah, ya sering ziarah kubur. Yang sama tetangga sebelah kita dikata bid'ah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maulid dikata bid'ah, ziarah kubur dikata bid'ah. Saya pernah ditanya, kebetulan dekat rumah ada saudara kita gitu. Oke, ada apa? Lu demen banget ziarah sih. Itu kan kagak dianjurin sama Nabi ziarah. Lagi minta mau kuburan, minta sama Allah. Oh, saya bilang begini, Bang. Pakai contoh aja, pakai logika saja. Abang punya duit 1 koper. Banyak apa gak 1 koper? Banyak. Datang ke istana dengan modal 1 koper, mau ketemu Pak Jokowi. Tapi di istana kagak kenal siapa-siapa, kira-kira bisa ketemu gak? Saya cuma bawa duit 50.000. Lantaran saya kenal Kesang, saya ke istana mau ketemu Pak Jokowi, kira-kira ketemu apa enggak? Nah, begitu juga doa. Kita bukan minta sama kuburan, kita cuma minta jembatanin bahwa astajib lakum itu memang mutlak milik Allah, cuma waktunya tentatif. Ya maunya Allah kapan aja Allah mau kabulin. Kita pede apakah dengan ibadah yang kita lakukan terus Allah kenal kita? Belum tentu. Tapi percayalah Allah pasti kenal dengan apa yang sudah kita ziarahin itu. Makanya lewat beliau
kita minta doa kita biar cepat diangkat. Tuh wasilah tuh, tawasul tuh, itu kayak begitu. Makanya benar kita kenapa ngajarin kita luar biasa. Bertawasul kepada ulama-ulama yang sudah tidak ada, bertawasul kepada orang tua. Kenapa? Allah belum tentu kenal kita. Mau sholat kita berapa banyak juga Allah belum tentu kenal kita. Emang Allah open sama kita? Ya namanya mau turu-turu apa sih? Kita kan kadang-kadang ngerasa pede nih. Iya. Merasa pede dengan ibadah yang kita lakukan. Padahal Allah memerintahkan sholat. Allah sholat apa enggak? Kagak, mana ada Allah sholat. Allah memerintahkan haji. Allah pergi haji apa kagak? Lo repot selangit nganterin ke Mekah. Tapi ada satu tuh, karena Allah cinta sama baginda Nabi. Innallaha wa malaikatahu ketika bersolawat. Kenapa? Solawat itu sebagai wasilah supaya doa kita itu cepat naik. Makanya Imam Syafi'i mengajarkan etika berdoa. Etika berdoa pertama hamdalah, ya bismillah, terus hamdalah. Hamdalah itu kan muji-muji. Ini maaf nih buat yang udah nikah. Bang, Pak, Bu, Ibu kalau meminta duit sama laki langsung minta apa muji-muji dulu? Nah, songong amat. Pengalaman amat bang rumahnya bang. Biasanya kalau yang langsung lakinya kagak tahu diri itu, ngasihnya dikit dulu. Atau yang laki-laki deh, yang bapak-bapak nih, Pak, bapak kalau minta jatah muji, mau langsung nangkring apa muji dulu? Lah, kalau kagak digampar kita uji kita, enak aja masih belum apa-apa udah main nangkring aja. Nah sama bang, itu mau pakai bahasa gampang aja. Allah itu senang dirayu. Makanya Imam Syafi'i ngajar yang pertama itu kita buka kan. Segala perbuatan itu diawali dengan bismillah. Habis bismillah apa? Kita istighfar. Istighfar itu apa sih sebenarnya? Mengakui kelemahan kita sebagai manusia di hadapan Allah. Setelah itu apa? Hamdalah, memuji. Setelah hamdalah apa? Sholawat sebagai pembuka jalur doa kita nih. Setelah itu baru doa, ditutup sholawat, baru ditutup hamdalah lagi. Ini kagak langsung Rabbana atina fid dunya hasanah. Emang siapa kita? Makanya sih kita nih terlalu pede bang. Sampai angka Allah itu saja kita nggak percaya. Padahal angka Allah itu sifatnya ajaib. Contoh aja dah. Iya. Kita begadang ya. Kita begadangan. Contohnya. Angka Allah nih. 1 tambah 1 buat Allah itu 10. Rasulnya edan ngomong sholat. Nah dari mana orang masa sampai kurang 1 bisa 10? Dalam Al-Quran Allah yang menjanjikan manja bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang berbuat 1 kebaikan Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Ada teman saya protes. Gini, apa bang? Ternyata Tuhan pelit ya. Saya bilang, terberani amat bang. Kata Allah Tuhan pelit. Iya itu cuma dibalas 10. Lah berarti Asmaul Husna mah kagak bakal manjur. Di Asmaul Husna kan jelas Allahul Ghani wal Mughni. Allah maha kaya dan maha mengayakan. Nah kalau maha kaya dan maha mengayakan, ilokan dibalas 10. Saya bilang, nah inilah bang makanya bang ngaji bagaimana? Allah itu maha mengetahui kadar keimanan kita makhluknya. Ini model kita ini orang kaya bang. Ya model kita orang kaya imannya itu iman model pedagang. Yang kalau ngeluarin duit kita berhitung kali-kali aja untung. Tuh hitungannya tuh kali-kali aja untung. Berapa banyak pemilu kemarin?
caleg-caleg ngasih karpet, begitu nggak kepilih diangkut lagi karpetnya. Setan gitu. Ngasih karpet ke musola kagak kepilih digulung lagi tuh karpet. Kenapa? Karena masih berhitung. Ini kagak percaya gini aja. Tadi pan sholat Jumat ya? Tadi pan hari Jumat ya? Ada sholat Jumat ya? Sholat kan? Sholat, yang sholat. Kan bener, yang sholat, yang kagak tidur. Ya dah, masuk kita ke masjid. Biasa kan kita di karya di masjid depan tuh, kalau ada kotak sebelum khotib naik, ada kotak infak kan lewat ya. Kita sadar tuh, begitu kotak infak mau mendapat, kita sadar di kantong kita bawa duit tuh. Ada 50, 20, 10, 5.000, 2.000, berapa ini maksudnya? Nah, itu aja. Nah, nggak usah jauh-jauh. Segitu aja. Udah sedekahnya timbang Jumat 2.000, 2 kali baru masuk surga. Hebat orang kaya. Surga mana 2.000? Naiknya rumah surga. Nggak boleh, surga udah naik bang. Surga 2.000. Itu kita cuma sebatas itu doang. Zikir aja kita ketahuan. Kita zikir ketahuan. Kalau kata infak masih jauh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Udah ada dekat aja. Astagfirullah, astagfirullah. Nyampe depan, la haula wala quwwata illa billah. Kalau lewat, alhamdulillah. Ini hari ngomong dulu ya. Satu buat Allah subhanahu. Karena Allah Maha mengetahui apa yang kita minta, bukan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita minta. Pertama. Tapi ada angka Allah 1 bagi 1 100. Dari mana Sofi? Kalau 10 oke lah, ada dalam ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran nggak ada 100 Sofi. Kata siapa? Ngambilnya jangan dari Al-Quran, tapi dari hadis makhluk mulia yang dicintai Allah. Baginda Nabi sendiri mengajarkan orang yang melakukan satu kebaikan Allah akan balas dengan mi'ata marrah, 100 kali lipat. Makanya dalam hadis lain baginda Nabi mengajarkan sungguh orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah tidak akan pernah berkurang jumlahnya. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Justru malah bertambah dan bertambah. Makanya baginda Rasulullah kalau ngulangin kalimat lebih dari sekali, bang, ini bukan kalimat yang main-main. Ya. Baginda Rasul kalau ngulangin kalimat lebih dari sekali, ini bukan kalimat yang main-main. Ya Rasul, ya. Siapa yang harus paling saya taati? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasul? Bapak. Ibu 3 kali disebut, kita orang laki berapa kali? Kalah kita hitungan, dan ini bukan main-main. Ibu 3 bapak, 1 bapak. Jangan perkara aja sih. Ulang dikeroyok saya. Oke, 100 masih kurang dengan Allah yang maha mengayakan. Kalau masih kurang berasanya dengan 100, ada janji Allah 1 kurang 1 700. Kan, Salki mesti dibawa ke rumah sakit tuh Henry. Apa makin sarap ya? Tadi 10 kita sempat keder, ini 700 sekarang. Padahal rumusnya kurang, tapi kenapa nambah terus? Karena Allah yang menjanjikan dalam surah lain, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah laksana diberikan 1 butir biji, yang ketika biji itu ditanam, Allah akan jadikan dari biji tersebut menjadi 7 cabang baru
yang di tiap cabangnya Allah akan ganti dengan 100 butir biji baru lagi. Bahkan distempel di ayat ini dalam akhir ayatnya apa? Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah akan menambahkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Kenapa kita masih ragu untuk melakukan kebaikan? Kenapa masih kita nggak yakin dengan angka-angkanya Allah? Harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu yang nanti akan jadi nerangin alam kubur kita. Harta yang kita keluarin di jalan Allah nanti di dalam kubur itu yang bakal jadi tembok kita. Makanya Habib ngajarin kan, kalau akhir doa apa? Kuburan kita bisa raudhah min riyadil jannah, bisa juga apa khufran min khufarin nir. Bisa jadi taman surga, bisa jadi miniatur neraka. Tergantung dengan berapa yang kita keluarkan di jalan Allah. Dan ingat, tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hadapan Allah di yaumul hisab sebelum lolos 4 pertanyaan. Kau pakai apa umurmu? Kau gunakan apa masa mudamu? Kau dapat dari mana ilmumu? Kau hasilkan kemana? Kau dapat dari mana hartamu? Kau habiskan kemana hartamu? Yang paling banyak harta. 2 pertanyaan, tapi efeknya lebih banyak. Ilmu jelas. Selama kita punya sanad guru, kita bisa berlindung di balik guru. Lah kalau belajar sama Mbah Google, lah ngaji ustaznya YouTube. Makanya berapa banyak sekarang Habib, orang banyak tahu tapi nggak tahu banyak. Banyak tahu tapi nggak tahu banyak. Soal ini tahu, soal ini tahu, soal ini tahu. Konfrontir, saya buat katanya. Ayo dah. Berapa banyak orang yang ngaji bab katanya berani banget kafir-kafirin amalia-amalia guru kita. Dan timbang baru sebulan hijrah udah berani nyala-nyalain orang yang puluhan tahun di pesantren. Lah kan gila sekarang zaman ini. Memang sudah main akhir saat sekarang ini. Sekarang ini memang zamannya bulan ala zam-zam fatu'raf. Kalau mau terkenal, kencingin sumur zam-zam, maka terkenal. Bikin yang aneh, ya sumur zam-zam dikencingin, gila. Ya. Ini zamannya bulan ala zam-zam fatu'raf. Kencingin sumur zam-zam kalau pengen terkenal. Apa lihat sekarang? Kita nggak tahu belajar dari mana datang naik ke TV ngomong Maulid bid'ah, Imam Ghazali bid'ah, Imam Syafi'i sudah tidak mengikuti thariqah. Nauzubillah min dzalik. Berapa banyak ini? Belum lama kami melakukan safari di daerah Kalimantan Barat, tepatnya Pontianak. Banyak di sana saudara-saudara